Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Mungkin bagi lu yang follow Instagram gue, tau lah beberapa waktu belakang ini gue di Insta Stories lagi sering ngedumel tentang kondisi industri yang menurut gue kurang nyaman, terutama di area harga murah, kualitas sampah. Nah, daripada gue ngedumel terus di Instagram dan gue rasa nggak ada bisa juga ya, jadi kenapa nggak bikin video sekalian tentang topik ini? Dan gue rasa gue bisa menuangkan isi kepala gue lebih baik kalau gue ngomong di depan kamera. Jadi yang gue maksud ketidaknyamanan di kondisi industri kita sekarang itu lebih tepatnya ada ketidakseimbangan dalam ekosistem kita gitu. Nah, sebelum gue jelasin ke inti topiknya, gue mau ngasih konteks sedikit tentang apa itu ekosistem industri yang gue maksud. Sebenarnya ekosistem ini adalah kumpulan dari para pelaku industri yang saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi ya terbentuklah sebuah ekosistem. Nah, pelaku-pelakunya sebenarnya ada banyak banget. Jauh sebelum desain itu dibuat sampai jauh setelah desain itu selesai diproduksi. Jadi gue mau mencoba menyederhanakan penjelasan gue tentang ekosistem kita itu seperti apa dengan membagi tiap-tiap pelaku industri menjadi 3 variabel utama. Yang pertama, ada yang namanya produsen. Produsen ini konteksnya adalah pelaku-pelaku industri yang berkaitan dengan perilisan produk. Jadi, gue bisa bilang pelaku dari variabel pertama ini adalah brand, mungkin desain studio yang membuat produk, ataupun independent designer yang menghasilkan desainnya sendiri. Mungkin di case ini atau di topik kali ini bakal banyak mengarah ke brand kali ya, karena di lokal masih sedikit sih selain brand yang merilis produk. Yang kedua, ada yang namanya konsumen. Konsumen itu ya selain dari end user kayak gua, lu yang beli sepatu terus langsung dipakai, ada lagi konsumen tipe yang beli ke produsen berupa toko. Jadi kayak toko retail, mungkin toko-toko e-commerce, dan toko-toko lainnya mulai banyak bermunculan juga. Jadi intinya orang-orang yang membeli barang ke produsen itu konsumen. Pihak ketiga adalah dari sisi development. Development ini gua ngasih konteksnya pelaku-pelakunya adalah yang pasti yang berkaitan dengan resources. Jadi mungkin supplier, agen material, ataupun mold shop yang bikin tooling. Dan selain dari hal-hal yang berkaitan dengan resources, tentunya ada factory, pabrik, atau bengkel. Nah, untuk membuat sebuah kenyamanan dalam ekosistem industri, menurut gua ya, ketiga variabel ini harus ideal. Ideal dalam artian kontribusi dari setiap variabel itu seimbang. Cuman, di kondisi sekarang yang gue bilang nggak nyaman itu ada ketidakseimbangan di ekosistem kita. Nah, ketidakseimbangannya itu ada di variabel pertama, yaitu produsen. Jadi kalau kita ngelihat dari ketiga tadi, produsen, konsumen, dan development, produsen ini, brand-brand ini makin banyak yang bermunculan. Jumlahnya sangat banyak, sehingga ya dibanding variabel lain seperti konsumen dan development, variabel pertama ini sangat-sangat bengkak nih. Nah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dari ekosistem. Dampaknya kemana kalau ini nggak seimbang? Menurut gua ya, ketika produsen itu semakin banyak secara jumlah, ini gua bisa melihat sebagai demand dalam konteks development, karena nanti ketika dalam membuat sepatu ya, kita ngomonginnya sepatu ini sebagai demand nih buat si developmentnya. Nah, development ini sebagai supply. Jadi ketika brand sepatu itu mulai banyak tapi buatnya ke situ lagi, jadi variasi dari sepatunya nggak begitu signifikan. Development kita itu gue bisa bilang variabel yang paling terbelakang dalam hal pertumbuhan si variabelnya dibanding konsumen dengan produsen. Lu kalau emang pelaku bisnis sepatu pasti ngerti betapa susahnya mencari pabrik atau bengkel atau supplier yang bisa memenuhi kebutuhan dari brand lu, karena kita terbatas banget, itu lagi. Mungkin secara kuantiti kita banyak ya, dan kita emang bisa ngeklaim negara Indonesia menjadi salah satu negara produsen terbesar di dunia dalam hal membuat sepatu. Tapi terbesarnya dalam hal kuantiti, dalam hal quality, dalam hal variasi, nah kita kurang. kita jauh banget lah pokoknya. Jadi ketika brand-brand ini banyak bermunculan, mungkin karena mulai seksi industrinya, orang pengen kecipratan dari kolam-kolam cuan si industri ini, banyak yang mencoba untuk menjadi wirausahawan dalam hal sepatu. Ketika banyak orang yang bikin brand, tapi bikinnya di situ lagi, nah disinilah yang gue bilang ketidakseimbangan itu mulai kerasa dampaknya. Bagi semuanya, nggak cuma gue desainer ataupun end user.
Ada brand A, ada brand B, ada brand C, masing-masing ngeluarin produknya tapi tidak ada diferensiasi yang signifikan. Semuanya kelihatan abu-abu. Jadi kita sebagai konsumen bingung nih mau beli yang A, B, atau C karena sebenarnya sama aja sepatunya. Nah, akhirnya ketika ada sepatu yang begitu banyak di pasaran dan mirip-mirip baik dari segi desain, style, ataupun fitur-fiturnya, konsumen akan melihat sepatu mana yang lebih murah. Dan itu adalah sesuatu yang natural buat gue. Itu habit natural dari konsumen, mencari yang paling murah. Gue nggak bilang Indonesia ini nggak bisa beli barang mahal dan sebagainya ya. Tapi habit itu adalah sesuatu yang lumrah. Bahkan di Amerika pun juga, kalau ada Black Friday ya kayak zombie semua kan. Itu make sense itu. Bukan menjadi sesuatu yang memalukan juga. Jadi akhirnya tiap produsen ini mungkin kehilangan akal untuk memberikan gimmick dalam marketingnya atau memberikan inovasi dalam produknya yang ditawarkan kepada kita end user atau mungkin kepada toko-toko, jualannya ya gimmicknya atau inovasinya ya harga murah. Yang menyedihkan sih buat gue ketika kita sudah menjadi pemain lama di industri ini ya, dibanding Vietnam, dibanding Portugal dan lain-lain, kita masih berantem di area harga gitu. Ini menunjukkan betapa pelannya pertumbuhan development kita. Itu dampak pertama yang buat gue meresahkan di industri ini, kalau ada ketidakseimbangan dalam ekosistemnya. Yang kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, brand-brand itu akan mencari cara gimana mendapatkan atensi dari marketnya gitu. Gimana ya, bukan berarti brand-brand itu nggak bisa membuat sesuatu yang inovatif atau mungkin desainer-desainernya nggak bisa bikin yang lebih kreatif, tapi emang ketika kita membuat sesuatu yang sangat-sangat developernya nggak menyanggupi. Nah jadinya balik lagi, caranya untuk menarik atensi market adalah membuat gimmick, dan sekarang yang paling sering kita lihat adalah memanfaatkan jasa influencer. Gua nggak ada masalah dengan influencer, cuma maksud gua ketika brand sangat-sangat bergantung dengan influencer itu malah menjadi bumerang buat brandnya sendiri gitu. Karena nanti konsumen akan melihat produk yang lu buat sebagai brand itu tidak sebagai produk, tapi sebagai sesuatu yang sedang dipakai oleh influencer. Jadi misalkan, wah sepatunya dipakai si A nih, gue juga pakai Tapi ketika influencer yang pakai brand lain, ya si konsumen yang mengikuti influencer ini ya dia akan ikut yang lain juga gitu. Itu lu akan berantem di situ, siapa yang punya banyak duit, siapa yang punya banyak koneksi ya dia yang menang. Nah jadi sekarang kelihatan kan buat gua solusinya, kalau kita mau menstabilkan lagi ekosistem ini agar semua variabel atau semua pelaku industrinya ini merasakan kenyamanan dalam berindustri, ya kita harus mulai melihat mana nih harus kita naikkan. Gua kasih satu contoh kasus deh. Ada mesh yang gua sebut sama teman-teman desainer lain yang sebut ini mesh sejuta umat. Meshnya kayak gini nih. Ini mesh udah dipakai dari tahun 2000 awal atau mungkin 90-an juga udah dipakai. Jadi ini mesh sejuta umat lah kita nyebutnya. Sangat-sangat murah dan itu common. Mungkin sekarang udah dibilang ini meshnya old school banget, udah outdated dan segala macam. Mesh ini aja banyak brand kita yang masih import. Maksud gue ini mesh jadul. Gila, lu masih import. Maksudnya kita nggak bisa bikin gitu. Kalaupun bisa bikin ya brand-brand gede doang yang bisa bikin. Kalau brand-brand kecil mau cari kemana ya? Mau nggak mau harus import. Ataupun beli di agen-agen yang ujung-ujungnya import juga. Jadi development kita sangat-sangat terbelakang banget lah dalam hal industri ini. Jadi mungkin buat lu yang memang punya duit lebih dan pengen kecipratan juga dari kolam cuannya industri ini, saran gua sih daripada lu mencoba untuk ikutan hype, bikin brand sepatu dan sebagainya, lu bisa invest duit lu untuk bikin perusahaan yang fokusnya di manufaktur mungkin, atau mungkin di resources-nya juga, sehingga demand lu tuh lagi banyak tapi supply-nya dikit. Itu kesempatan buat lu yang pengen berbisnis di industri ini. Gue kasih contoh ya, waktu itu ada di daerah Jawa Barat perusahaan yang fokus membuat membuat kaos kaki dan sweater. Jadi dia punya mesin knit. Ketika dia ngelihat potensi material knit untuk di sepatu lagi hype, akhirnya dia mencoba untuk membuat upper knit juga. Dan yang terbukti aja karena demand-nya segitu banyak, order mereka jadi banyak gitu untuk bikin knit. Karena kalau mau nyari knit mau nggak mau harus import kan. Jadi ini adalah sesuatu potensi besar dalam berbisnis di industri ini. Jadi nggak cuma bikin brand sepatu lagi, lu bisa fokus ke sana gitu. Dan ketika cuannya besar, gua rasa ini bisa menarik banyak investor untuk mau invest ke perusahaan lu juga. Dan juga ketika ini sudah terbukti berhasil,
gua rasa kita bisa menarik pemerintah untuk fokus ke sini juga gitu. Jadi ya namanya pemerintah ya, gua nih kritik gua buat pemerintah sih. Daripada fokus mengembangkan potensi brand-brand lokal agar bisa internasional, agar bisa membuat brandnya lebih maju dan segala macam, mungkin kita bisa fokus ke development, mungkin bantu invest di area manufakturnya, kita bisa invest di area atau memberikan investasi kepada teman-teman yang mau berbisnis di area resources dan development, itu bagus banget. Dan ini menjadi kunci perkembangan industri menurut gua. Lihat aja Cina, dulu mah fokusnya bukan bikin brand, tapi fokusnya ke manufaktur, nerima banyak orderan dari buyer-buyer berbagai macam brand, sehingga ketika manufaktur sudah berkembang ya jadinya brand-brand lokal mereka bisa sangat leluasa untuk bereksperimen gitu. Lu lihat aja brand-brand Cina sekarang, begitu canggihnya teknologi yang mereka bikin, begitu rumitnya konstruksi sepatunya, tapi harganya masih jadi ya, gue paham sih, ini bukan sesuatu yang simple, ini takes time, dan gue nggak bilang ini cara yang sederhana untuk mengembalikan kestabilan dari industri kita. Tapi gue rasa ini saatnya untuk fokus ke area lain. Kita sudah bagus dalam area produsen, banyak brand-brand yang mulai diapresiasi oleh market kita, dan sekarang saatnya brand-brand ini mulai bisa tumbuh atau bisa next step lebih bagus dibanding sekarang dengan mendukung development kita. Jadi kita nggak hanya berhasil dalam hal quantity membuat sepatu terbesar di dunia, tapi juga dalam hal kualitasnya kita nggak kalah dari negara-negara tetangga seperti Cina, Vietnam, Korea, dan sebagainya. Dan buat gua, bagi lu yang end user atau yang suka beli sepatu, coba untuk mengapresiasi dari segi kualitasnya. Gue emang bilang di awal harga murah berarti kualitasnya sampah. Tapi yang gue maksud di sini, kita harga murahnya kalau di bawah 100.000 200.000, kualitas macam apa yang mau lu harapin gitu maksud gua. Tapi lu di satu sisi juga pengen menaik-naikkan industri ini. Ayo bangga pakai lokal, ayo kita jangan mau kalah sama brand luar negeri. Bra. Ya gimana mau nyaingin luar negeri kalau kualitasnya kayak gitu lagi. Harga murah itu bukan berarti di bawah 200, di bawah 100, tapi harga murah itu kita lihat dari konteksnya. Seberapa kualitas yang ditawarkan oleh sepatunya, harganya seimbang nggak? Kalau lu ngeliat brand-brand luar, brand-brand internasional, harganya 2 juta, 3 juta, tapi canggih, wajar. Tapi kalau kita bisa bikin teknologi yang sama, build quality yang tidak jauh berbeda, harganya di bawah 1 juta, itu baru murah. Mungkin 800, mungkin 700, itu termasuk murah coy. Itu bukan berarti mahal. Kualitasnya top notch. Jadi ketika dari ketiga variabel barusan, produsen, konsumen, dan development sama-sama bertumbuh di titik yang sama, ya gue paham sih nggak ada yang namanya ideal 100% atau ideal kesempurnaan dan segala macam. Tapi at least kita udah mulai menuju ke sana, dan kita harus konsen juga ke sana untuk menciptakan kenyamanan dari setiap pelaku industrinya. That's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Kalau ada yang mau buka obrolan tentang topik ini atau mau berdiskusi segala macam, let me know in the comment section. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.